Rifki Funky. Tommy Art 56 keren sekali. Ha. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jerak jeruk di aplikasi Alex Motion. Nah, yang pastinya kita menggunakan lagu DJ yang lagi viral, dan yang ini tuh yang jerak jeruknya itu yang lagi viral itu ya, menggunakan efek nul gitu. Nah, oke, makanya buat kalian yang baru gabung ya, atau baru coba channel ini, kan bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alex Motion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, di bagian sini kan bisa klik icon plus. Untuk rasio kan bisa pilih yang 9:16, kan bisa klik buat proyek. Nah, kemudian bagian sini kan bisa langsung untuk tambahkan untuk lagu DJ-nya ya. Untuk lagu DJ-nya ini kan bisa download di deskripsi. Kemudian kan bisa pilih yang audio, kemudian bisa lihat semua. Pilih yang album ya, kemudian kan bisa pilih yang paling atas, pilih yang paling bawah ya. Seperti ini. Kemudian kan bisa klik icon plus saja seperti ini. Nah, oke, kemudian bagian sini langsung saja kita langsung untuk menandai detik bitnya. Dan untuk detik bit kan bisa cek di deskripsi. Dan cara penandaannya kan bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa klik yang detik bitnya ya, gambar angkanya ini kan bisa klik aja biar ada tanda merah seperti ini. Jika sudah ada tanda merah itu berarti tandanya sudah tertanda gitu. Nah, oke, dan untuk detik bit selengkapnya kan bisa cek di deskripsi video ini. Oke guys ya, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir, kan bisa kembali ke bagian awal sini. Langsung aja kan bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit ya. Nah, di bagian sini tambahkan aja untuk fotonya, kalian bisa timpa-timpa aja seperti ini. Nah, tambahkan aja. Kemudian bisa klik icon plus lagi, tambahkan lagi foto yang beda gaya ya, tambahkan aja sampai ke akhir. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini kan bisa klik kembali, klik icon plus lagi, kemudian tambahkan masuk ke bagian objek sini, pilih yang tengah, tambahkan yang 0 ya, 01 ini. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik icon plus di bagian sini. Kemudian bisa pilih semua layar, kemudian bisa hilangkan centangnya untuk di bagian yang lagu DJ-nya. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian detik 17:02 ya. Nah, itu bisa di bagian sini, kemudian bisa pilih yang paling kiri sini. Nah, otomatis akan panjang seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa kembali ke bagian awal sini. Masuk ke bagian yang potongan foto yang awal sini yang di bawahnya 0. Nah, di potongan foto yang bawahnya 0 ini ya, kemudian bisa klik yang kirinya tong sampah ini di bagian atas ini, kan bisa klik aja. Kemudian bisa pilih yang 01. Kemudian masuk ke bagian potongan foto yang bawah, kan bisa lakukan seperti tadi ya, klik yang di bagian sini, pilih yang 01. Nah, kan bisa lakukan itu sampai ke semua foto ya, pilih yang 01 semua. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali. Nah, nanti seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang mana ya, bentar. Nah, ke bagian yang 01 ini, kemudian kan bisa klik yang move dan transform, kemudian kan bisa pilih yang di bagian yang nomor yang Z ya. Kemudian kan bisa perkecil aja seperti ini. Nah, perkecil aja. Nah, oke, kira-kira seperti ini aja. Kemudian kan bisa pilih yang di bagian yang Y, kemudian kan bisa geser ke bagian sini. Nah, oke, di bagian sini ya, kira-kira itu. Kemudian kan bisa klik kembali, kemudian kan bisa pilih yang foto yang nomor 3 dari bawah ini ya, kan bisa klik yang bagian sini. Nah, kemudian bisa klik yang move dan transform, pilih yang di bagian yang mana ya, yang Z dulu. Nah, di bagian yang Z. Kemudian kalian bisa agak zoom aja seperti ini. Nah, besarnya itu agak zoom ya, jangan besar, maaf, besarkan ya. Maaf, tadi malah kekecilan. Gesernya itu ke bawah ya, biar besar. Nah, seperti ini. Udah masuk ke bagian yang Y, kemudian bisa geser
Nah, oke seperti ini. Nah, kemudian bagian sini, nah kira-kira bakal seperti ini ya. Nanti kan bisa sesuaikan aja ke serapi mungkin ya. Di bagian sini tuh nggak rapi juga nggak apa-apa ya. Di bagian sini terserah kalian. Nah, serapi mungkin ya untuk yang kalian itu biar hasilnya bagus. Nah, serapi mungkin. Nah, kemudian bagian sini kan bisa klik kembali, kemudian kan bisa klik yang di bagian yang 01. Nah, klik yang bagian yang move dan transform, kemudian kan bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal sini. Nah, kemudian tambahkan kunci. Kemudian kan bisa klik panah ke kanan ini, kemudian kan bisa tambahkan kunci ya. Kemudian kan bisa geser di bagian sini, geser ke maaf ya, besarkan dulu aja di bagian Z. Nah, kan bisa besarkan seperti ini. Nah, kemudian kan bisa masuk ke bagian Y. Masuk ke bagian foto paskan ya, di foto pertama itu kan paskan seperti ini. Untuk di bagian Z kan bisa besarkan aja ya, sesuaikan selera kalian. Nah, untuk di bagian Y sesuaikan aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik yang panah ke kanan lagi, masuk ke bit selanjutnya. Nah, untuk di bagian yang Y, kalian bisa geser ke bagian potongan foto yang kedua sini ya. Nah, foto yang sini. Kemudian masuk ke bagian yang Z, kemudian kalian bisa zoom lagi. Nah, oke, zoom aja seperti ini. Untuk di bagian Y, sesuaikan untuk posisinya. Masuk ke Z lagi, sesuaikan untuk yang zoomnya. Nah, oke, sesuaikan aja ya. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bit selanjutnya seperti ini, tambahkan kunci untuk di bagian yang Y-nya. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang ketiga sini ya. Nah, tinggal geser-geser aja ya seperti ini. Nah, oke, sudah seperti ini, masuk ke bagian Z. Untuk zoomnya kalian bisa atur. Oke, seperti ini ya. Oke, kalian bisa klik panah ke kanan lagi, tambahkan kunci, masuk ke bagian yang Y. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang keempat sini. Nah, oke, yang sini. Nah, untuk di bagian sini kan bisa juga zoom lagi. Untuk di bagian Z nya zoom aja. Nah, oke, zoom aja seperti ini ya. Nah, untuk di bagian Y kan bisa atur zoomnya, kan bisa atur lagi. Nah, kayak seperti ini ya. Kemudian kan bisa klik icon panah ke kanan lagi. Nah, seperti ini. Untuk di bagian sini tambahkan kunci. Kan bisa ke Y nya, kan bisa nah, kembali ke bagian potongan foto yang sini ya. Untuk di Z nya kan bisa kecilkan. Nah, foto yang ke bawahnya lagi kan bisa kembali lagi. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kan bisa ke bit selanjutnya, tambahkan kunci, masuk ke bagian yang Y. Nah, masuk ke foto yang sini lagi, foto yang ketiga. Ya, seperti ini. Untuk yang Z nya kalian bisa kecilkan. Kemudian kan bisa atur posisinya. Kemudian kita bisa masuk ke Z, atur untuk zoomnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bit selanjutnya, tambahkan kunci, kan bisa masuk ke Y. Nah, atur ke posisi foto yang paling awal ya. Nah, yang ini. Kemudian di Z nya kan bisa kecilkan dulu biar enak ngaturnya. Nah, atur posisi di bagian Y seperti ini. Kemudian kecilkan dulu. Nah, untuk di bagian yang Y sini kan bisa untuk zoom lagi. Nah, zoomnya kan bisa atur aja seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian yang detik bit yang sini. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian Z nya kalian bisa zoom aja ya, zoom full gitu. Nah, full layar gini. Nah, oke, full layar gini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kurva. Nah, di bagian sini klik kurva, di bagian sini pilih yang nomor 4. Nah, seperti ini. Klik icon panah ke kiri sini biar bercepat untuk perlangkahan untuk bitnya. Tambahkan kurva nomor 4. Klik panah ke kiri lagi, kurva nomor 4. Klik kurva lagi, pilih nomor 4. Nah, kita bisa tambahkan aja seperti ini ya. Nah, oke, nanti hasilnya, nah di sini sudah selesai ya. Nanti hasilnya kira-kira bakal seperti ini. Dan ini agak nggak rapi gitu. Nanti kalian bisa buat agak rapi sedikit ya, karena ini seperti itu untuk hasilnya. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian detik yang sini ya. Kemudian kalian bisa klik yang foto yang paling bawah sini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik 19:05 ya, yang ini.
Kemudian kalian bisa panjangkan ya, kalian bisa klik ikon yang paling kanan ini. Nah, otomatis akan panjang seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang detik 17.02 ini. Nah, kemudian kalian bisa pangkas tengah seperti ini. Nah, oke, maaf ya, di sini gue tuh recordnya itu siang ya, di bagian sini tuh agak berisik itu suaranya. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian di bagian sini kan bisa pangkas untuk di bagian sini fotonya. Nah, seperti ini. Biar apa kita yang tadi kita ambil yang seperti ini, kan bisa panjangkan dia biar nanti itu fotonya itu nggak berubah ya, untuk zoomnya itu biar nggak berubah aja untuk ukurannya. Udah masuk ke bagian yang foto pertama ini, kemudian kita bisa klik fotonya, kemudian kita bisa klik yang mana ya, yang efek, langsung tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian di bagian sini tambahkan efek yang ubin atau tailless. Klik pengaturan standar. Nah, untuk ubin kita bisa cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, kemudian kita bisa klik efek, tambahkan efek. Nah, kemudian bagian sini kita bisa masuk ke bagian yang warna dan cahaya, kemudian tambahkan efek yang paparan atau gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya, kemudian di bagian sini kita bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi sekitar 1,20. Nah, oke, 1,20 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu agak ke atas seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik kembali, kemudian kita bisa klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian kita bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang ya, yang ini. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang sini, untuk di bagian tahap kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Untuk di bagian awal sini kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya, kalian bisa ubah menjadi 1,0 aja. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Kemudian kita bisa masuk ke tengahnya, klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu agak naik ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini aja. Kemudian kita bisa klik kembali, kemudian kita bisa masuk ke bagian sudut, kalian bisa ubah menjadi sekitar 38,0 ya, maaf tadi. Nah, 38,0. Nah, ke 38,0 seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang jarak. Nah, untuk di bagian jarak kan bisa ubah menjadi sekitar 10,2. Nah, oke, 10,2 ya, maaf bentar. Nah, oke, 10,2 seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang magnitude. Nah, di bagian awal kan bisa tambahkan kunci, ubah menjadi 4,5. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci kan bisa ubah menjadi 0. Nah, masuk ke tengahnya, klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu setengah naik ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik kembali. Nah, untuk di bagian tahap saat tadi untuk kurvanya itu setengah naik ya, seperti ini. Nah, sudah seperti ini, klik kembali. Nah, sampai ke bagian magnitude, di bagian sini scroll ke bawah. Nah, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang di bagian sini kan bisa klik yang icon titik 3 di bagian lengkungan gelombang. Kemudian kita bisa gandakan efek. Nah, seperti ini. Masuk lengkungan gelombang yang di bagian bawah, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang mana ya? Ubah di bagian yang sudut, ubah menjadi sekitar 36,5. Turunkan aja ya di bagian sini. Nah, ke 36,5 seperti ini. Untuk di bagian jarak kan bisa ubah menjadi sekitar 8, berapa ya? 8,8 aja. Nah, oke, 8,8 ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kan bisa untuk di bagian magnitude. Untuk di bagian tanda awal kalian bisa ubah menjadi sekitar 5,5. Nah, oke, 5,5 seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Nah, untuk di buram geraknya kalian bisa biarkan, kemudian di sini tambahkan lagi efek. Masuk ke bagian yang move dan transform ya. Move atau transform, tambahkan efek yang obang-ambing atau oscillate ini. Klik aja. Nah, untuk di bagian obang-ambing, nah untuk di bagian sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Nah, oke, 90,0 seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,75 aja, turunkan ya. Nah, oke, 0,75 seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian awal. Nah, di bagian awal sini ya, maaf. Di bagian awal tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 150. Nah, oke, 150 ya, bandar seperti ini. Masuk ke bagian di bagian akhir, tambahkan kunci, kalian bisa turunkan menjadi 0. Kemudian masuk ke tengahnya seperti ini. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah naik. Nah, oke, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Dan bagian sini kalian bisa kasih efek bayangan ya. Caranya kalian bisa klik icon plus. Nah, icon plus ini. Kemudian kalian bisa gandakan satu layar dulu. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik yang foto, kalian bisa gandakan. Untuk di bagian blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal, tambahkan kunci. Untuk di bagian 100 ini kalian bisa turunkan aja menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian akhir, klik kembali.
Maaf, untuk di bagian yang foto yang kita gandakan tadi, klik efek kemudian masuk ke bagian ubin. Nah, untuk di bagian potong kami bisa tambahkan kunci di bagian awal. Nah, kemudian untuk di bagian yang untuk di bagian ubin tadi ya, maaf pencet. Nah, tambahkan kunci juga di bagian akhir, kami bisa ubah menjadi sekitar 1700 ya. Nah, oke, 1700 seperti ini, klik kembali lagi. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Ada efek bayangannya gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kami bisa masuk ke bagian potongan foto yang panjang ini, kemudian kami bisa masuk ke bagian move dan transform. Tambahkan kunci di bagian sini, kami bisa geser ke bawah. Nah, oke, ke bawah dikit aja seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kami bisa ke bit selanjutnya, tambahkan kunci, ke bit selanjutnya tambahkan kunci. Masuk ke tengah bit sini. Nah, tambahkan kunci, kami bisa geser ke bagian atas lagi. Nah, full seperti ini. Sesuaikan ya. Kemudian kami bisa ke bit yang sini lagi. Nah, tambahkan yang kunci lagi. Kemudian kami bisa geser ke atas lagi. Ke bit selanjutnya tengahnya sini. Ke tengahnya ya, paskan aja. Tambahkan kunci, geser ke bagian atas lagi. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian tengah bit sini, klik kurva, pilih nomor 3. Atur kurva ke kiri. Klik ke panah ke kanan biar cepat langkahan bitnya. Pilih yang nomor 2, atur kurva ke kanan. Nah, kurvanya itu seperti ini ya, bolak-balik gitu nanti. Nah, oke, seperti ini. Nah, untuk di kurva akhir itu nomor 2 ya, seperti ini. Kemudian kita bisa klik kembali ke klik yang bagian yang menu rotasi. Nah, di bagian sini tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kami bisa ubah menjadi 10. Nah, kemudian untuk di bagian yang sini tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi -10. Nah, oke. Maaf. Kurang pas ya di bagian sini, mah ke tengahnya. Nah, pas bit merahnya ya, tambahkan kunci ubah menjadi -10, jangan sampai salah. Nah, untuk di bagian sini itu tambahkan, nah, geser ya, tambahkan kunci ubah menjadi 0. Nah, oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Dan bagian sini kami bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah ke atas. Semua ya, kurvanya itu seperti ini. Kemudian kami bisa klik kembali, kemudian kami bisa klik yang move dan transform, pilih nomor 3 ya. Tambahkan kunci itu di bagian awal, di bagian awal sendiri. Kemudian kami bisa tambahkan kunci di bagian akhir sini. Nah, untuk di bagian sini gitu kami bisa zoom aja seperti ini. Nah, di bagian detik sini tambahkan kunci zoom aja. Nah, kemudian di bagian sini kami bisa tambahkan kunci aja ya, tinggal sudah seperti itu. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah ke atas. Nah, oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kami bisa klik kembali langsung untuk potong-potong aja untuk fotonya ya, seperti ini. Nah, oke, tinggal potong aja untuk fotonya. Nah, kemudian kami bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini, kemudian kami bisa klik efek, kemudian kami bisa tambahkan efek. Tambahkan efek ubin atau tiles ya, di tengah sudah ada, kami bisa klik untuk ubinnya. Cukup aktifkan untuk minornya, kemudian kami bisa klik kembali lagi, klik efek lagi, kemudian kami bisa tambahkan efek. Nah, kemudian kami bisa masuk ke bagian yang warna dan cahaya, kemudian kami bisa tambahkan efek paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya kami bisa ke bagian akhir sini tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci ubah menjadi 1,20 seperti tadi. Nah, kayak 1,20 seperti tadi, seperti ini. Untuk di bagian tengahnya masuk ke tengah seperti ini, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Klik kembali, kemudian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian bisa tambahkan efek. Nah, untuk di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang turbulent display. Nah, untuk di bagian turbulent, untuk di bagian yang mana ya? Untuk di bagian turbulent sini. Nah, untuk di bagian yang offset ya, kami bisa masuk ke bagian offset sini. Nah, kemudian kami bisa ubah menjadi sekitar 65 ya. Nah, oke, 65 seperti ini. Nah, di bagian sini kami bisa klik kembali dulu aja ya, klik efek. Kemudian di bagian turbulent kami bisa klik ikon mata sini dulu biar nggak nge-lag gitu. Kemudian masuk ke turbulentnya lagi untuk di bagian offset 65 tadi. Nah, untuk di bagian kekuatan kami bisa tambahkan kunci di bagian awal sini. Nah, di awal ya, tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi sekitar berapa ya, 0,153 aja, turunkan. Nah, oke, 0,153 seperti ini. Untuk di bagian akhir, nah di bagian sini tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Nah, kemudian masuk ke bagian tengahnya sini. Kita bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurva ya, seperti ini. Nah, kalian bisa atur aja seperti ini untuk kurvanya. Oke, kemudian kita bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian evolution, ubah menjadi sekitar 0,50. Nah, oke, 0,50 seperti ini. Untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang Y. Untuk di bagian skala kalian bisa tambahkan kunci di bagian awal. Tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 0,63 aja.
turunkan ya 0,63 seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir, nah tambahkan kunci kalian bisa ubah menjadi 130 ya. Nah 1,30. Nah oke 1,30 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu setengah naik. Nah oke seperti ini. Ini kalian bisa klik kembali. Untuk di bagian sini scroll ke bawah, masuk ke bagian octave, kalian bisa masuk ke bagian sheet ya. Ya yang sheet ini kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,38 aja. Nah kemudian kalian bisa 0,38. Nah oke 0,38 seperti ini. Scroll ke bawah untuk bagian octave, turunkan menjadi 1. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa klik yang efek. Kemudian kalian bisa aktifkan untuk matanya tadi untuk bagian turbulen. Nah kemudian tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang blur ya. Tambahkan efek di bagian yang bergerak-geraknya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja. Biarkan untuk bergerak-geraknya seperti ini. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Maaf ini agak nge-lag gitu. Nah kemudian bagian sini kalian bisa ke bagian sini, kalian bisa klik yang icon titik 3 di tambahkan untuk foto baru ya. Di bagian sini tambahkan aja. Nah klik fotonya, kemudian bisa klik yang tambahkan foto. Nah tambahkan foto itu yang beda gaya ya. Ya yang ini aja. Kan bisa panjangkan sampai ke detik yang 2108. Nah di bagian sini panjangkan. Kemudian bisa tambahkan foto lagi. Nah foto yang beda gaya ya. Kemudian bisa tambahkan sampai ke detik yang 23/11. Nah kemudian bisa tambahkan lagi. Nah seperti ini, masuk ke bagian detik akhir. Nah sisanya kami bisa hapus saja. Nah kemudian bagian sini untuk di bagian potongan foto yang berikutnya itu caranya itu sama seperti yang awal tadi. Nah di bagian sini pangkas dulu untuk fotonya seperti ini. Kemudian kami bisa di bagian sini kami bisa gandakan aja, gandakan satu layar. Nah kemudian kami bisa masuk ke bagian yang foto yang awal ya. Nah di bagian sini. Nah kemudian kami bisa masuk ke foto yang bawah. Kemudian kami bisa klik efek. Kemudian kami bisa klik icon titik 3 di kiri bawah, salin efek. Nah kemudian kita bisa tinggal tempel efeknya ini di potongan foto yang sini, di paling bawah ya. Ingat paling bawah seperti ini, sesuai ya sama kayak yang awal tadi. Nah untuk di bagian yang foto yang atasnya kalian bisa salin juga untuk yang kita gandakan tadi. Nah nanti kalian bisa tempel di bagian potongan foto yang kita gandakan sini. Nah tempel aja seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik yang blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal. Tekan kunci lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di akhir. Nah oke nanti hasilnya bakal seperti ini ya, kayak yang awal tadi ada efek bayangannya gitu. Nah oke seperti ini. Masuk ke bagian potongan foto yang panjangnya ini langsung, kemudian bisa klik yang move dan transform. Nah untuk di potongan yang di bagian sini itu sarannya itu seperti awal tadi ya, tambahkan kunci, yang bisa geser ke bagian bawah sedikit. Nah ke bit selanjutnya tinggal tambahkan kunci aja. Nah kemudian bisa ke tengahnya seperti ini. Untuk kurvanya itu seperti tadi, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri, klik panah ke kanan, kurva nomor 2 ke kanan. Nah oke seperti itu ya untuk kurvanya itu. Nah untuk di kurva akhir itu pasti yang nomor 2. Klik kembali, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang pilih yang nomor 3 ya. Nah tambahkan kunci di bagian awal sini, kemudian bisa tambahkan kunci di bagian sini. Nah kalian bisa agak zoom seperti ini. Nah kemudian bagian sini kalian bisa tambahkan kunci di bagian akhir. Nah untuk di bit yang sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi seperti yang awal ya, yang sini itu 1080 ya. Nah seperti ini kalian bisa kecilkan menjadi 1080. Nah oke 1080 ya seperti ini. Nah kemudian kalian bisa tambahkan kurva di bagian sini, pilih yang nomor 3, atur kurva setengah ke atas. Nah oke jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali lagi langsung untuk potong fotonya ya, jadi bagian kecil gitu. Nah oke potong saja seperti ini.
Nah, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang awal, klik ikon titik 3, kemudian balik secara horizontal. Nah, langkan satu foto, kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini, balik secara horizontal. Klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang sini. Nah, kalian bisa tinggal salin aja efeknya ya di bagian sini. Nah, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Klik kembali, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di bagian potongan foto yang berikutnya ya. Nah, di bagian yang sini. Nah, itu di bagian sini kalian bisa tinggal tempel aja. Nah, oke, jika sudah seperti ini, untuk di bagian potongan foto berikutnya itu sama ya, langkah-langkahnya itu seperti yang awal tadi itu sama kok. Kalian bisa sesuaikan aja sampai ke akhir dulu ya. Di sini gua sesuaikan aja dulu karena ini agak nge-lag gitu ya. Kalian bisa sesuaikan aja seperti yang awal tadi, caranya itu sama ya. A few moments later. Oke guys, ya jika kalian sudah selesai untuk sesuaikan seperti tadi sama kayak yang di awal, untuk di bagian akhir itu seperti ini aja. Nah, di bagian sini jika kalian sudah selesai itu kalian bisa langsung aja ekspor ya. Di sini itu sudah selesai. Langsung aja kalian bisa klik kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.